Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi selanjutnya ya, yaitu tentang anggaran persediaan. Kalau tadi adalah anggaran untuk anggaran variabel, sekarang itu anggaran persediaan ya. Apa itu anggaran persediaan? Yuk kita bersama-sama belajar anggaran persediaan. Anggaran persediaan di sini ya ada beberapa pendapat sih sebenarnya. Tapi di sini setelah saya baca-baca itu, saya sudah menarik sebuah kesimpulan bahwa anggaran persediaan di sini, anggaran itu direncanakan secara terperinci itu untuk menilai dari sebuah persediaan pada periode yang akan datang. Itu adalah persediaan ya, seperti itu. Kemudian biasanya persediaan itu lebih lebih berada ataupun lebih terjadi pada sebuah perusahaan, diantaranya itu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur biasanya ya. Kalau perusahaan jasa kan tidak memiliki persediaan, tetapi kalau perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang itu lebih memanfaatkan atau melakukan kegiatan transaksinya itu kepada persediaan, seperti itu. Jadi di sini sudah saya jelasin juga bahwa dalam manufaktur itu persediaan itu biasanya ada 3 ya. Nah, di sini ada persediaan material atau yang biasa kita sebut dengan biaya bahan baku, kemudian ada persediaan barang setengah jadi, ya, kemudian atau yang disebut dengan barang dalam proses atau BDP nantinya, dan kemudian akan menjadi barang jadi. Itu yang terdiri dari manufaktur. Tapi kalau di dalam perusahaan dagang itu lebih cenderung pada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir seperti itu. Itu untuk biasanya lebih pada perusahaan dagang, ya. Nah, biasanya juga di dalam metode persediaan ataupun persediaan itu lebih berada pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi seperti itu ya. Tetapi di sini laporan ini akan membahas lebih detail tentang penganggaran persediaan untuk perusahaan dagang. Jadi di sini yang akan kita pelajari itu akan lebih kepada perusahaan dagang. Karena apa? Karena kalau kita belajar tentang manufaktur, persediaannya itu akan lebih rumit karena di situ kita akan mempelajari juga tentang persediaan bahan bakunya, barang jadinya atau BDP-nya sampai ke barang jadi. Barang dalam proses ataupun dari BDP sampai ke barang jadi seperti itu. Tetapi maka di sini saya akan menjelaskan yang lebih detail aja atau yang lebih singkat, yaitu tentang perusahaan dagang nantinya. Nah, di sini sudah saya buatkan sebuah ilustrasi ya. Ada PT Mutiara 3 Berlian ya. Dia itu merupakan distributor mesin penyambung pipa ya. Nah, untuk mendapatkan persediaan barang dagangnya, mesin penyambung pipa dan aksesoris itu ya mengimpor dari Cina sehingga waktu dan biaya. Jadi di situ akan dipertimbangkan juga untuk apa? Yaitu untuk sebuah kelancaran di dalam usahanya itu. Jadi intinya di sini ada Mutiara 3 Berlian itu distributor mesin untuk penyambung pipa. Itu melakukan impor dari Cina ya. Di mana nanti proses impornya membutuhkan biaya dan waktu untuk dipertimbangkan. Jadi jika ada ilustrasi seperti ini, maka hal-hal yang harus kita lakukan di dalam perencanaan persediaan ya untuk barang dagang, karena perusahaannya dagang ya, seperti itu. Maka di sini bagaimana cara kita menghitung? Nah, di sini barang dagang adalah bahan utama atau persediaan barang siap dijual dalam bentuk produk. Kalau perusahaan dagang kan kita kulaan, kita simpan, kita jual kembali kan seperti itu. Jadi di sini barang dagang di dalam perusahaan dagang itu persediaan itu sudah siap dijual. Maka di sini dapat diformulasikan persediaan awal ya, pembelian barang dagang itu akan menjadi persediaan akhir. Itu untuk perusahaan dagang. Jadi di sini formulanya atau rumusnya yang digunakan di dalam perencanaan persediaan itu sama halnya dengan perencanaan di dalam sama halnya dengan kita menghitung laporan keuangan laba rugi untuk barang dagang atau HPP nantinya. Jadi persediaan awal tambah pembelian menjadi persediaan barang dagang akhir atau barang siap untuk dijual. Ya, ini ada beberapa proses penyusunan anggaran barang dagang ya. Di sini anggaran kebutuhan barang dagang itu disusunnya itu berdasarkan biasanya itu tergantung dari fisik sih. Sebenarnya fisik kayak fisik barangnya atau jumlah barangnya lah seperti itu. Di sini juga dirinci juga ya bahwa di dalam menyusun anggaran barang dagang itu yang pertama itu harus jenis barang yang akan dijual. Jenisnya harus tahu. Spesifikasinya, proses pengadaannya, standar barang dan waktu penggunaan barang. Karena apa? Itu yang akan mempengaruhi tentang keadaan fisik suatu barang. Harus tahu jenisnya, apa sih barang dagang itu? Apakah kalau disimpan tidak basi, tidak rusak, seperti itu. Itu jauh-jauh jenisnya. Spesifikasinya, yaitu spesifikasi itu saya lebih katakan itu kualitas.
kualitas barangnya, proses untuk mendapatkan barangnya, standar barangnya kayak apa, sampai waktu untuk pemanfaatan barang itu harus kita ketahui. Seperti itu. Jadi untuk kebutuhan barang dagang di dalam anggaran itu kita harus mengetahui 5 item ini. Yang kedua, anggaran pembelian barang dagang. Nah, jadi di dalam, karena kita harus tahu barang, kita yang kedua itu yaitu menganggarkan tentang pembelian atau proses pembelian. Karena di situ adalah berbau uang. Karena sudah berbau uang, karena sudah melakukan proses pembelian seperti itu ya. Jadi yang pertama harus tahu tentang fisik barangnya, yang kedua harus tahu tentang anggaran pembelian barangnya. Di sini rencana persediaan barang ya. Faktor penentu perencana persediaan barang dagang menurut Yanto ya. Anggaran kuantitas barang, semakin besar penjualan yang dianggarkan, semakin besar pula barang dagang yang disediakan. Semakin kecil penjualan, sebaliknya ya, semakin kecil juga barang yang disediakan. Tapi untuk harga beli bahan baku ya, bahan baku sebenarnya di sini semakin tinggi harga, semakin rendah persediaan barang dagang yang direncanakan karena bahan bakunya mahal. Yang kedua, semakin rendah bahan baku yang dibeli, semakin tinggi persediaan karena untuk mengolahnya bahan bakunya banyak, maka persediaannya itu semakin banyak. Tuh. Nah, itu harga belinya. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Nah, hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan nantinya. Yang keempat, ketepatan pembuatan standar pembelian. Jadi harus ada standarnya di dalam membuat pembelian anggaran pembelian. Ya, ketepatan vendor ataupun ketepatan suppliernya, jumlah bahan baku tiap kali pemesanan. Jadi tidak boleh kita itu berlebih-lebihan di dalam melakukan penyimpanan barang, itu tidak boleh. Karena kita harus melihat tadi spesifikasi waktu penyimpanan seperti itu menjadi pertimbangan di dalam kita melakukan perencanaan persediaan barang. Apa fungsinya? Fungsinya ini ya, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Karena fungsi persediaan itu kalau persediaan barang dagang meskipun itu tidak pasti itu tetap masih ada. Tapi kalau barang jadi ya, barang jadi yang butuh manufaktur itu memiliki risiko lebih tinggi. Yang kedua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian ya. Jadi fungsinya ada persediaan itu dalam pengelolaan produksi dan pembelian itu menjadi sebuah kontrol menurut saya. Karena apa? Menjadi kontrol. Ketika kita melihat persediaan, maka di situ tidak akan terjadi sebuah pembelian bahan baku dan itu menjadi sebuah kontrol di dalam kegiatan produksi juga. Jadi dengan ada persediaan kita itu menjadi sebuah kaca. Oh, persediaan masih banyak. Sudahlah, tidak usah beli bahan baku. Sudahlah, tunggu dulu, jangan melakukan produksi. Karena di sini kegiatan persediaan di gudang itu masih banyak seperti itu. Jadi itu dikatakan sebuah kontrol menurut saya. Yang ketiga itu untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply ya. Demand dan supply di sini itu kan sebuah pertumbuhan ya. Pertumbuhan terhadap persediaan atau pengaruh hal-hal biasanya pada harga atau keadaan barang itu demand dan supply kan seperti itu. Maka di situ itu karena menjadi sebuah kontrol, maka di situ akan mengantisipasi perubahannya. Jadi kayak tadi, semakin murah harga itu semakin banyak. Itu adalah demand dan supply yang akan nanti mengatasi perubahan. Itu. Nah, di sini metode penilaian persediaan biasanya ya untuk penganggaran itu tetap kayak sama, ada LIFO sama average. Saya rasa kalian itu sudah familiar sama ini ya. Kalau FIFO itu first in first out, jadi barang yang baru masuk itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Contohnya membeli barang air mineral ya, melakukan perdagangan air mineral. Barang yang masuk 1 Januari ya, ketika terjadi penjualan pada 10 Januari, maka yang dikeluarkan jangan yang 9 Januari, tapi yang masuk terlebih dahulu yaitu 1 Januari. Itu dikatakan FIFO. LIFO itu berbeda lagi. Kalau LIFO itu barang yang masuk lebih akhir biasanya, itu dikeluarkan lebih akhir. Itu kalau LIFO. Tapi risikonya apa? Risikonya itu kalau bahan atau barang persediaannya itu adalah barang konsumsi, itu akan sering terjadi yang namanya expire. Kalau LIFO, makanya LIFO itu jarang digunakan sama orang. Tetapi di sini ada juga metode rata-rata bergerak. Maka di sini barang yang dikeluarkan itu ya,
barang yang dikeluarkan itu 100 sih sebenarnya, tetapi bedanya itu pada perhitungan harganya itu biasanya itu tergantung dari rata-rata jumlah barang, kemudian dibagikan rata-rata dari harga barang. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan antara FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata bergerak atau tertimbang nantinya. Jadi itu ya materi untuk anggaran persediaan saya untuk kalian seperti itu. Jadi sampai di sini materinya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.